Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ya rahmatallahi al-wasi'ah. Assalamu alayka ya Abal Qasim. Assalamu alayka ya Aba Zahra. Assalamu alayka ya Jadda al-Hasan wal-Husain wa ala ali baytika at-tayyibin at-tahirin. Ayyuha al-ikhwah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di hari yang mulia, hari Jumat, hari waktunya memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di bulan kelahiran beliau dan di pagi hari semacam ini, alhamdulillah Allah beri kesempatan pada kita untuk menghadiri acara Maulidir Rasul, di mana di acara semacam ini kita hanya mendengarkan pujian kepada beliau, salawat kepada beliau, ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau yang kita baca, dan semua itu adalah menunjukkan sebagai amal saleh yang kelak insya Allah akan memberatkan timbangan kita di hari kemudian. Dan sebenarnya semua yang kita lakukan dari ibadah, amal saleh, kita belum tahu apa nasib hakikatnya, diterimahkah oleh Allah atau tidak. Karena semua perbuatan dan amal yang kita lakukan kita belum tahu. Karena setiap amalan itu bisa diterima dan bisa tidak diterima oleh Allah, kecuali salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. Kecuali ketika kita bersalawat pada Rasul pasti diterima oleh Allah. Karena kita minta Rasulullah menyampaikan salam dan salat itu, dan pasti akan sampai. Karena itu kemudian riwayat demi riwayat yang menganjurkan agar kita selalu memperbanyak salawat kepada beliau, dan khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Ayyul ikhwah, sebagaimana lazimnya setiap kita mengadakan acara Maulidur Rasul, pasti kita akan membicarakan mengenai beliau, keagungan beliau, kemuliaan beliau, apa yang beliau bawa dan apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang bahagia ini saya tidak akan mengambil topik yang susah dan sulit. Saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat Rasul dari Al-Quran. Kita akan menanyakan Al-Quran mengenai beliau Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling mampu mengenalkan kita siapa beliau adalah Al-Quran, yaitu Allah. Dan Al-Quran telah memberikan pada kita segala yang berkaitan dengan beliau Sayyidil Wujud. Pasti itu tidak mampu kita kaji sekali, dua kali, memerlukan beberapa pertemuan. Tapi setidaknya di pagi yang bahagia ini, dan kita semua hadir dari rumah mulai pagi hanya mengharapkan untuk memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerelaan Rasulullah supaya kita meraih kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat. Saya ingin mulai, kalau kita melihat pada Al-Quran, kita ingin tahu siapa nama Rasulullah dalam Al-Quran. Pertama, mengenai nama beliau, kita akan menemukan ada nama dua beliau yang tidak berselisih para ulama mengenai dua ini, dan ada tiga lagi yang masih dibicarakan, tapi semuanya ada dalam Al-Quran. Pertama, nama beliau adalah Muhammad.
Dan ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran 4 kali nama Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah walladzina amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq. Dan dalam surat Fath, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nama beliau Muhammad. Dan nama beliau juga Ahmad. Sebagaimana ketika Isa menyampaikan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau terkenal Ahmad fis sama' wa Muhammad fil ard. Karena itu para anbiya dahulu selalu menyebutkan Ahmad. Sampai dalam munajat Nabi Allah Musa selalu menyebut nama ini. Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Fahuwa Muhammad dalam Al-Quran dan beliau Ahmad. Dan para ulama yang membicarakan mengenai i'jazul Quran dalam bilangan, mereka menyebutkan nama Muhammad disebut dalam Al-Quran 4 kali. Sebagaimana nama Al-Madinah yang dinisbatkan kota Madinah 4 kali. Dan Siraj yang merupakan cahaya matahari juga 4 kali. Sepertinya ingin memberikan isyarat bahwa Muhammad sebagaimana Allah sifati sirajan munira, cahaya matahari yang terang benderang, dan seluruh jagat dan wujud ini memerlukan matahari, dan beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai isyarat juga bahwa apapun usaha manusia ingin menyingkirkan sinar matahari tidak pernah akan mampu. Dan begitu juga bahwa beliau dan yang beliau bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran dan Islam yang beliau bawa, tidak pernah ada siapapun kekuatan yang mampu menyingkirkannya. Tetap akan jaya ini Islam dan jaya Sayyidul Wujudi Muhammad. Ada pujangga pensyair pencinta Rasul Agung dari Pakistan, Muhammad Iqbal, amat populer beliau. Banyak buku-buku syair-syair puisi beliau mengenai cintanya. Beliau pernah menggambarkan apa yang dibawa Rasulullah, yaitu Islam ini. Al-Islamu, kata beliau dalam terjemahan teks Arabnya, Al-Islamu kasyams kullama gharabat fi jihatin tala'at fi ukhra fala tazalu tali'ah. Matahari itu, Islam ini bagaikan matahari. Kalau sedang terbenam satu tempat, dia sedang terbit di tempat yang lain, dan selamanya akan terbit itu matahari. Dan begitu Sayyidul Wujudi Muhammad. Siapa nama beliau? Muhammad Ahmad. Nama beliau juga, ini yang ada tulisan Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Nama beliau juga Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nama beliau Abdullah. Kalau kita baca surat Jin, fa innahu lamma qama Abdullah yad'u kadu yakunu alaihi libada. Abdullah artinya Sayyidul Wujudi Muhammad. Karena memang Abdullah al-haqiqi, dan yang sampai pada puncak arti ubudiyah adalah beliau Sayyidul Wujud. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Karena itu dalam segi bahasa Al-Quran juga ketika mereka membicarakan keindahan-keindahan Al-Quran, kalau Allah menyebutkan kalimat abd, untuk para nabinya disebut namanya Abdana Daud, Abdana Zakaria, Abdana, kecuali untuk Sayyidul Wujud nggak pakai Abdana Muhammad, cukup dhamir Abduhu, Abdana, Abdihi, karena tidak ada abdun hakiki illa Muhammad. Siapa namanya? Al-Quran mengatakan kepada kita, namanya adalah Muhammad, Ahmad, Taha, Yasin, Abdullah. Kalau dalam riwayat banyak nama-nama beliau. Beliau Mahi, segala macam nama, banyak nama beliau. Kemudian ada beberapa sifat yang dinisbatkan mensifati Rasulullah, diambil juga sebagai nama. Ketika Allah mensifati beliau ketika dalam pada selimut, Muzammil, Mudaththir, atau ketika menyampaikan Bashir, Mubashir, Mundir. Tapi nama beliau yang amat populer adalah Muhammad dan Ahmad. Dan nama ini memang dipilih oleh Allah. Karena kalimat Hamad, Ahmad, Muhammad itu dari kalimat hamadah, memuji.
Karena itu Muhammad itu artinya kalau ada orang yang pernah mendapat pujian dari Allah, maka yang paling agung dan besar pujiannya adalah Muhammad. Dan kalau ada orang yang mampu memuji Allah, maka yang paling mampu memuji Allah adalah Ahmad. Beliau Muhammad, beliau Ahmad. Begitu Al-Quran menyebutkan nama beliau. Kita masih tanya lagi sama Al-Quran, dari mana ayah bundanya dan keturunan-keturunannya siapa Muhammad ini? Al-Quran menjawab, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dia adalah dari orang yang dipilih oleh Allah benihnya, dari mulai Adam sampai Abdullah tergolong orang yang muwahhid, yang mengesahkan Allah dan yang sujud. Taqallubaka fis sajidin, dipilih oleh Allah. Karena itu dalam riwayat-riwayat Rasulullah mengatakan, tidak pernah terkumpul padaku ala sifahin qat kulluha ala nikah. Dipilih oleh Allah. Taqallubaka fis sajidin. Al-Imam Al-Baqir juga menyebutkan dalam ayat ini, meriwayatkan menunjukkan bahwa benih Rasulullah, ayah-ayahnya sampai Adam, semua tergolong orang muwahhid dan yang menyembah dan sujud kepada Allah. Ini kalau kita membicarakan mengenai ayah-ayah beliau. Kemudian kita kalau bertanya mengenai rumah beliau. Rumah beliau Al-Quran menyebutkan, fi buyutin adzinallahu an turfa. Dari rumah-rumah yang Allah telah tentukan harus disanjung tinggi rumah ini. Ketika turun ayat ini, para sahabat tanya, ya Rasulullah, itu rumah-rumah siapa yang diangkat sanjung tinggi oleh Allah? Kata beliau, buyutul anbiya, rumahnya para nabi. Kemudian mereka bertanya sambil menuding rumah pintu Fatimah, apakah pintu ini masuk rumah ini? Kata beliau, huwa min a'azimiha, termasuk yang teragung rumah ini. Rumah beliau adalah fi buyutin adzinallahu an turfa. Dan rumah beliau harusnya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum. Rumahnya tidak boleh dimasuki. Wahai orang-orang beriman, tidak boleh kalian masuk, harus minta izin terlebih dahulu. Hatta malaikat, para malaikat masuk Rasulullah, izin sama Rasulullah masuk rumahnya. Mungkin ketika pernah kita bicarakan syahadatul Rasul, bagaimana ketika mengetuk pintu, ketika Rasul mengatakan bukakan, dia adalah malaikat Israel yang kata Rasulullah tidak pernah minta izin pada siapapun untuk mencabut, dan tidak pernah akan minta lagi sebelumku nggak pernah, dan setelahku nggak pernah, hanya kepadaku. Tapi dia nggak masuk sebelum diizin. Kita bisa baca hadithul kisah, Jibril mau masuk kisah, yasta'dzinur Rasul, karena tidak boleh. Rumah beliau harus rumah yang diagungkan. Kalau kita ini fi buyutin adzinallahu an turfa. Dan kemudian la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum. Keluarganya siapa ya Al-Quran? Keluarganya adalah yang disucikan oleh Allah. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini keluarganya. Namanya, dari keturunannya, rumahnya, keluarganya, keturunannya tetap akan berjalan sepanjang hidup. Kapan keturunannya? Karena beliau tidak punya anak laki, orang menganggap beliau terputus. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami berikan Fatimah. Dari Fatimah setiap kita pergi ke benah dunia ini ada cucu Rasulullah. Kautsar. Ke rumah beliau, keturunan, keluarga beliau, keturunan, istri-istri beliau dipilih oleh Allah sebagai ibu kaum mukminin. An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Telak. Pilihan Allah. Istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat. Kalau kita tanya pada Al-Quran, siapa mereka? Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka yang bersama Rasulullah tegas keras terhadap orang kafir yang memerangi. Bukan ke kafir tetangga kita yang enggak memerangi kita,
yang biasa kita harus hidup rukun, bukan. Kufar keras adalah kepada mereka yang memerangi kita, yang mengusik-usik urusan kita. Dan ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Semua yang bibirnya mengucapkan dua kalimat dan menyebut nama Sayyidil Wujud Muhammad, kita sebagai pengikutnya harus ruhama pada mereka, belas kasih dan sayang. Kalau kita membaca Al-Quran mengenai tempat beliau dilahirkan, kota yang beliau dilahirkan, kita menemukan Allah akan membicarakan kota yang dipersiapkan untuk di situ dilahirkan Rasulullah. Banyak isyarat-isyarat. Pertama, beliau pasti adalah Makkah yang disebut Ummul Qura, tempat kelahiran Rasulullah. Iya, tempat ini mulia, dipilih oleh Allah karena di situ juga akan lahir Sayyidul Wujud. Bukankah datuk Rasulullah yang mempersiapkan atas perintah Allah dari kaki mungil Ismail keluar Zamzam, persiapan untuk datang nanti Muhammad. Dan subhanallah, sebelum kelahiran beliau, Allah menentukan bahwa supaya semua dunia melihat kota ini, terjadilah pasukan gajah, semua hidup. Dan satu peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh orang. Ada seorang keraja dengan kecongkaannya, dengan semua persenjataannya lengkap, tiba-tiba dikalahkan dengan batu-batu kecil yang dibawa oleh burung-burung kecil, tayran ababil. Kenapa semua ini? Supaya semua mensorot melihat kota Mekah ini apa? Karena sebentar lagi akan lahir. Ada sesuatu yang terjadi yang terbesar. Biasanya kalau Allah ingin memberikan sesuatu yang besar itu, ada pendahuluan, muqaddimah gitu. Coba saya akan kembali sebentar ya. Kita melihat Nabi Zakaria, seorang nabi, minta anak nggak diberi oleh Allah, lama sampai tua, merasa istrinya aqim. Tiba-tiba Nabi Zakaria yang mendapat kesempatan dalam ketika memilih untuk memiara Maryam. Maryam dipilih. Maryam mulai kecil menampakkan orang yang ahli ibadah semuanya sampai di mihrab. Zakaria seorang nabi melihat apa yang terjadi pada Maryam, heran. Nabi loh ini. Karena setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat mihrabnya Maryam, menemukan ada buah-buahan yang bukan di musimnya, ada makanan. Ya Maryamu anna laki hadza. Mengherankan. Kok bisa ada makanan dan buah semua? Dari mana ini? Qalat huwa min indillah. Begitu melihat ini dari Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Langsung melihat ini Zakaria doa kembali, ya Allah berikan aku keturunan. Dia melihat makanan dan buah-buah di tempat Maryam. Setelah dia melihat ini, dia doa. Nggak lama istrinya yang tua hamil. Semua orang heran. Ada makanan tempat Maryam. Zakaria istrinya sudah tua, masih melahirkan. Ini pendahuluan supaya manusia siap-siap, sebentar lagi akan lahir seorang anak tanpa ayah, Isa dari Maryam. Persiapan. Kota Makkah begitu dipersiapkan oleh Allah. Karena itu ketika Allah menceritakan kejadian Amil Fil, Allah membawa alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Tuhanmu ya Muhammad yang melakukan semua ini, persiapan kamu akan datang Sayyidil Wujud di Muhammad. Dan kota itu menjadi mulia karena ada Sayyidil Wujud di situ dilahirkan. Iya, Ka'bah dipilih oleh Allah. Ka'bah pun ketika dibangun oleh Ibrahim, setelah Ibrahim bangun, yang diminta oleh Ibrahim, wa ba'ath fiha rasulah. Ya Allah, Ibrahim tahu akan ada Muhammad Rasul utus di sini, wahai Allah, ya Allah. Dipersiapkan semuanya. Karena itu ketika Allah ingin menampakkan kemuliaan kota Makkah, Allah bersumpah dengan yang tinggal di kota Makkah itu. Siapa beliau? Sayyidul Wujud. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Kamu tinggal di sini wahai Muhammad, mulia kota ini. Kita masih banyak pertanyaan demi pertanyaan yang bisa akan kita tanyakan kepada Al-Quran, dan Al-Quran mengenalkan kepada kita inilah Sayyidul Wujud Muhammad. Namanya dari ayah-ayahnya, keturunannya, rumahnya, keluarganya, ahlu baitnya, keturunannya, tempat tinggalnya, Makkah. Karena itu hatta Madinah itu sebelum menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah yang mendapatkan cahaya dari Sayyidul Wujud,
Itu penamanya sudah Taibah. Dari awal sudah namanya Taibah. Persiapan di situ akan ada nanti Sayyidil Wujud. Ma atyabul ard. Kalau di situ ada Sayyidil Wujud sallallahu alaihi. Walaupun seluruh umat Islam di dunia menyesal karena tempat-tempat peninggalan Rasul ini dihabiskan semua oleh penguasa negeri yang memimpin negara itu. Tempat kelahiran Rasul juga digitukan dan semuanya dihabiskan. Bahkan rumahnya Siti Khadijah yang di situ Siti Fatimah lahir, naik turunnya wahyu pun dibongkar jadikan toilet. Waktunya sebenarnya kan seluruh umat Islam datang ke sana selain melaksanakan manasik haji ingin melihat ini tempat-tempat bekas-bekas untuk mengingatkan mereka dan menjadikan mereka lebih mengenal, lebih mencintai Sayyidil Wujud Muhammad. Sayyidil Wujud Muhammad kita bisa melihat semuanya dalam Al-Quran ada. Apapun sifat-sifatnya Allahu Akbar, gak mampu kita bicarakan semuanya. Beliau disebut oleh Allah harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Kemudian sifatnya selalu menerima apapun biar saya yang sulit, yang lainnya supaya bahagia. La'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin. Ada salah satu sifat yang Allah berikan pada beliau. Beliau adalah disebut dalam Al-Quran sebagai cahaya. Cahaya. Kita berhenti saja pada sifat ini. Pertanyaan demi pertanyaan masih banyak. Bisa ada puluhan pertanyaan dan Al-Quran memberikan jawaban semuanya. Salah satu sifat yang Allah sebutkan untuk Sayyidil Wujud, beliau adalah nur. Karena itu kata Imam Al-Baqir, ada beberapa keistimewaan Sayyidil Wujud yang enggak dimiliki oleh siapapun. Beliau menyebutkan ada 3. Beliau itu enggak ada bayangannya Rasulullah kalau jalan. Setiap orang jalan ada bayangannya. Kalau kita di sini kena cahaya di sini ada bayangannya. Sayyidil Wujud tidak ada. Sama sekali kata Imam Baqir, abadan. Karena memang beliau manusia, tetapi beliau adalah cahaya Allah. Kedua kata Imam, tidak lewat, tidak jalan dimanapun Imam Rasulullah kecuali batu dan tumbuh-tumbuhan mengucapkan Salamu alaika ya Rasulullah. Dan ketiga kata Imam Baqir, kalau beliau habis jalan satu tempat sampai 3 hari masih wangi tempat itu, enggak habis baunya. Sallallahu alaihi. Beliau disebut oleh Al-Quran sebagai nur. Ini yang saya ingin berhenti sedikit mengenai an-nur. Bahwa beliau adalah cahaya. Nur. Tadi kan kita baca dalam Simtud Durrah yang kita baca. Hadis Jabir. Apa ciptaan Allah? Nur Nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi. Dari cahaya ini baru Allah ciptakan segalanya. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadath wa ma taqadam. Rasul disifati oleh Allah sebagai nur sebagaimana dalam ayat Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitab. Nur telah datang kepada kalian cahaya. Dan cahaya ini bisa dilihat. Beberapa istri-istri beliau meriwayatkan, kami kalau di malam hari mencari sesuatu enggak ketemu, begitu masuk Muhammad, semua kamar menjadi terang benderang min nuri Muhammad. Bahkan Ahlul Irfan mengatakan dengan riwayat-riwayat yang mereka terima, di hari kiamat ini tidak ada matahari pada semua. Hari kiamat akan nampak keindahan bijamali nuri Muhammad. Akan terang benderang di saat itu bijamali nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'akum minallahi nur, telah datang pada kalian cahaya, wa kitab. Tapi ketika Allah bicarakan cahaya ini, kita ingin berdiri. Berapa saat mungkin pernah kita kaji sebelumnya. Kalau kita bicara cahaya, maka sumber cahaya itu adalah Allah. Karena itu Allah menamakan Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi ila akhir ayat. Tidak ada cahaya kecuali dari cahaya Allah. Allah nurus samawati wal ard. Sayyidil wujud sallallahu alaihi wa alihi nur. Dalam Al-Quran menamakan beliau nur. Terus kitab yang beliau bawa juga nur. Allah menyifati Al-Quran, wa anzalna ilaika nuran
Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Nabinya nur, kitabnya nur. Dari mana semua ini? Nur min nurillah. Terus karena beliau ini sumber cahaya, sampai Allah menjamin, Allahumma shalli, siapa yang berselawat kepada beliau akan dimentaskan oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya. Huwallazi yusalli alaikum. Ketika Allah sebutkan bahwa Allah berselawat, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Begitu kita menyebut an-nur, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allah lepaskan kita dari kegelapan menuju. Limadha? Karena kamu menyebut nur Muhammad. Allah nurus samawati wal ard. Muhammad nur. Qurannya nur. Dan Rasulullah diutus oleh Allah. Tujuannya apa? Litukhrijan nas minadz zulumati ila nur. Kamu diutus untuk mementaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kalau beliau sumber cahaya, karena diberi oleh Allah, pasti pemilik cahaya adalah Allah. Tapi beliau adalah cahaya, yang dibawa cahaya, beliau ingin mengajak menuju pada cahaya, yang menyebut nama beliau untuk berselawat dimasukkan dalam cahaya. Ajib. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu siapa yang lebih dekat kepada beliau, lebih banyak cahayanya. Siapa yang lebih dekat pada beliau akan lebih banyak cahayanya. Dan sebaliknya, siapa yang jauh dari beliau dekat dengan kegelapan. Orang kalau jauh dari Rasulullah, gelap dalam semua sepak terjangnya. Yang menyebabkan orang bisa kena hidup dalam cahaya, dalam keterang benerangan, kalau dekat dengan sumber cahaya ini. Tambah banyak dekat, tambah banyak cahayanya. Seperti pohon ini. Kalau bahasa Al-Quran dalam surat Yasin, kamu yang melihat pohon yang hijau segar itu, situ ada api. Syajarat akhdar nar. Kenapa bukan yang kering? Enggak. Yang sudah kering kalau enggak meresap sinar dari sinar matahari banyak, dia enggak bisa ada apinya. Pohon itu tambah banyak menyerap sinar matahari, dia tambah banyak apinya kalau. Karena itu tambah tua banyak, tambah dia banyak. Kalau enggak, begitu juga siapa yang lebih dekat dengan Sayyidul Wujud, dia akan punya cahaya. Kita tidak heran kalau kemudian ada sosok manusia yang begitu dekat sama Rasulullah, bahkan disebut Rasulullah sebagai hatinya, sebagai jiwanya, belahan hatinya. Jangan kita heran kalau kemudian kelak di akhirat, untuk sosok yang paling dekat pada sumber cahaya ini, kelak di hari kiamat, ketika seluruh penghuni mahsyar dibangkitkan, akan ada suara, ya ahlal jama'. Dalam riwayat lain, ya ahlal mahsyar, ghuddu absarakum, fa inna Fatimah binta Muhammad tajuzus sirat. Wa ali Muhammad. Wahai penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian. Kenapa? Fatimah putri Muhammad akan melewati sirat. Para ahli ulama menyebutkan, di akhirat gak ada perintah, cuman ada balasan. Kok masih ada perintah? Pejamkan mata, pejamkan. Kenapa? Mereka menyebutkan saat itu Fatimah akan tampil dengan cahaya aslinya dan tidak mampu mata menatap cahaya itu. Dari mana cahaya ini? Karena beliau begitu dekat dengan Sayyidil Wujud Muhammad. Begitu mengambil begitu dari cahaya Sayyidil Wujud, itu cahaya beliau. Ada orang Sudan menulis kitab, judul kitabnya indah sekali. Karena dia mengenal kebenaran dan semua. Dari mengkaji sejarah Sayyidah Fatimah, kemudian dia nulis kitab, nama kitab itu Binuri Fatimah Ihtadait. Dengan cahaya Fatimah aku memperoleh petunjuk dan hidayah. Allah sumber cahaya, Rasul disebut oleh Allah sebagai cahaya. Kitab yang turun pada Rasul cahaya.
Tugas Rasul untuk mengentas manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yang berselawat kepada Rasul akan dikeluarkan dari kegelapan menuju semuanya cahaya kalau sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayyuhal ikhwah, semoga kita dijadikan orang yang mencintai Rasul, mengikuti Rasul, supaya bisa mampu menyerap cahaya ini. Kenapa? Nanti di hari kiamat yang sudah tidak ada matahari dan semuanya gelap gulita hari kiamat itu. Kalau mau dapat cahaya, ngambil dari sini. Di sana nggak ada. Yang bawa bekal dari sini cahaya, baru akan dapat cahaya di sana. Kalau enggak. Allah mensifati mengenai orang-orang yang mengikuti Rasulullah, beriman, mencintai, mengikuti, selalu dengan sumber cahaya ini. Allah sifati begini: yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa imanihim. Nanti kamu akan menyaksikan kaum mukminin ketika dibangkitkan di hari kiamat, cahaya mereka mengelilingi mereka. Dari depan, belakang, semua dikelilingi cahaya kaum mukminin. Kenapa? Karena mereka telah mengambil cahaya itu saat mereka di dunia dengan mencintai dan mengikuti sumber cahaya Sayyidil Wujudi Muhammad. Yas'a nuruhum, cahaya mereka mengeliput semuanya. Silakan antum baca dalam surat Al-Hadid ini. Kaum mukminin bangkit dikelilingi cahaya karena saat mereka hidup di dunia, hidup dengan sumber cahaya ini. Tergantung kita. Karena itu ketika Rasulullah mulai ketika menyampaikan pahala selawat sekian begini sekian, terakhir kata beliau, terserah kamu akan perbanyak atau akan kurangi, terserah kamu. Karena tambah banyak tambah kamu memiliki cahaya begitu. Sementara kaum munafikin ketika dibangkitkan di hari kiamat, gelap gulita, enggak punya cahaya. Karena itu di dalam ayat yang sama, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Tadi kan kaum mukminin dibangkitkan dengan cahaya, kaum munafikin enggak punya cahaya, gelap. Sehingga Al-Quran menceritakan nanti kaum munafikin di hari kiamat begini, hei orang-orang beriman, berikan percikan cahaya kalian untuk kita, minta sedikit. Daruna naktabis. Naktabis itu mengambil sedikit percikan, yang penting dapat cahaya. Daruna naktabis min nurikum. Biarkan kami mengambil sedikit percikan cahaya kalian. Apa jawaban Allah? Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah ke dunia, cari cahaya di dunia sana. Dan enggak mungkin akan kembali ke dunia. Kenapa Allah sebutkan faltamisu di sana dunia? Karena kalau ingin dapat cahaya, ya kamu dekat di dunia dengan sumber cahaya Sayyidil Wujudi Muhammad. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah ke dunia, cari cahaya di sana. Kalau enggak ada cahaya di sana, maka tidak pernah. Dan cahaya yang dimiliki oleh Rasulullah ini cahaya yang Allah telah curahkan kepadanya mutlak. Yang ketika Allah menceritakan beliau ketika ketika beliau Mi'raj, beliau melihat cahaya demi cahaya, beliau saksikan semua itu. Ma zaghal basar wa ma tagha. Ketika masuk ke arsy dan semuanya beliau menyampaikan. Kan kita baca riwayat ketika Jibril mengawal Rasulullah dalam Mi'raj. Setiap tempat kan bersama Rasulullah Jibril. Tiba-tiba satu tempat Jibril berhenti. Beliau berkata, "Ya Muhammad, taqaddam." Muhammad, silakan kamu maju. Kata Rasulullah, "Ya Jibril, afi mithli hadza yatrukul khalilu khalilah." Di tempat semacam ini seorang kekasih meninggalkan kekasihnya. Artinya mulai tadi kita bersama. Kenapa? Sekarang kamu katakan silakan kamu maju. La ya Muhammad. Lau takhattaitu khutwa lahtaraqtu. Kalau aku melangkah sejengkal saja terbakar aku. Ini tempat yang belum pernah dijangkau oleh siapapun sebelummu dan tidak pernah akan dijangkau siapapun setelahmu ya Muhammad. Jibril, a'zam malaika, Ruhul Amin. La ya Muhammad, aku maju sejengkal terbakar.
Rasulullah ini setelah itu Rasulullah menyebutkan dalam hadithul Mi'raj, fazajja biya, maka aku dimasukkan, aku melewati cahaya demi cahaya demi cahaya. Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bisa masuk ke cahaya itu, sementara malaikat Jibril yang diciptakan dari cahaya nggak mampu ke sana? Karena beliau Muhammad diciptakan dari cahaya itu, maka beliau bisa masuk. Nur, nurun ala nur sallallahu alaihi wasallam. Kita sering ada cerita yang amat populer ketika kalau kita baca buku-buku mengenai fadhail pahala salawat, kita akan menemukan cerita ini amat populer. Katanya ada seorang anak melihat ayahnya meninggal, tapi ayahnya ini banyak melakukan hal-hal yang kadang-kadang menyimpang dari ketentuan. Saat ayahnya meninggal, anak ini menangis. Menangis memang karena kehilangan ayahnya, tapi yang dia menjadikan nangis menjadi begitu keras, dilihat wajah ayahnya hitam gosong. Dia malu, tanda ayahku. Dia nangis. Dia sampai malu ingin menampakkan jenazah ayahnya depan orang lain. Tapi kemudian dengan tangisan dia mohon, dia tertidur. Dia bilang, aku seperti tertidur itu, aku melihat dalam mimpiku, dalam aku menangis. Ada seorang yang datang memusat wajah ayahku. Kemudian setelah diusat dalam mimpiku, aku melihat wajah ayahku berubah. Tidak lama aku bangun aku cepat-cepat mau melihat wajah ayahku. Aku lihat ternyata berubah. Dalam mimpinya itu dia berkata, aku tanya, siapa engkau? Aku adalah yang ayahmu yang selalu menyampaikan selawatnya kepada aku. Salah ala Muhammad wa ali Muhammad nur. Tambah kita berbanyak, tambah kita punya stok cahaya banyak. Adakah susahkah ibadah salawat? Tidak. Tapi pahalanya begitu besar. Dan cerita semacam ini banyak. Ada yang kemudian ada satu nokta putih, kemudian merantau menjadi putih. Dan bermacam-macam cerita mengenai keagungan salawat. Memang beliau salawat mampu merubah. Karena kan Rasulullah pernah bersabda, nanti aku berhenti di mizan di akhirat. Kalau ada timbangan kalian yang amal jeleknya lebih berat daripada amal salehnya, aku datangkan pahala salawat yang diberikan padaku, memberatkan timbangan amal saleh. Aku nanti berdiri di tepi sirat, kata beliau, melihat umatku melewati sirat. Sirat ayyuhal ikhwah, semua kita wajib melewati sirat. Karena itu surga, di sini kita harus melewati sirat, jembatan, baru sampai ke surga. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ketentuan Allah, setiap kalian harus melewati. Karena itu di bawah ini langsung neraka. Inna jahannam kanat mirsada, mengintai di bawah ini. Sementara orang bisa berjalan cepat, bisa jatuh segala macam, kata beliau, aku berhenti dekat sirat. Kalau ada yang zigzag jalannya umatku, aku datangkan pahala salawat untukku supaya lempeng dia berjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayyuhal ikhwah, jangan pernah kita meninggalkan salawat. Perbanyaklah salawat. Saya menghimbau diri saya terlebih dahulu pasti. Menghimbau antum semua dan diri saya. Ayo kita biasakan salawat sebelum sholat subuh. Kita sudah salawat 100 kali untuk Rasulullah. Jadikan amal rutin. Begitu azan atau sebelum azan, Anda persiapkan selawat 100 kali. Setelah itu baru mulai Anda sholat dan semuanya. Kiranya apa kita melapor ke Rasulullah. Pagi hari pertama aku laporan. Setelah antum habis tahajud dan doa semuanya, salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan salat ala Rasul ini kan ibadah yang besar. Dalam arti ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, bukan cuma masalah kita dapat cahaya Rasulullah senang, bukan cuma itu, walaupun itu kita harapkan, tetapi dalam salawat itu Allah mencintai kita, karena kita sedang natakhallaq bi akhlaqillah, natakhallaq bi akhlaqil malaika, karena kita sedang melakukan sesuatu yang Allah sendiri bersalawat, para malaikat bersalawat. Kata Rasulullah, kalau urusan kalian lagi susah dan sulit, berselawatlah. Ada satu cerita terjadi di zaman Imam Jawad salamullahi alaih. Ada seorang datang pada Imam Jawad. Orang itu berkata, ya Imam, ayahku meninggal dan meninggalkan harta
warisan. Semua kenal ayahku punya. Cuman aku nggak tahu di mana diletakkan harta itu. Sementara aku ini banyak yang aku openi dalam hidup ini. Artinya banyak menanggung kehidupan dan aku sangat kepepet. Wa anamin, dan aku tergolong para pecintamu, pengikutmu ya Imam, bantulah aku. Kata Imam, nanti kalau kamu setelah sholat isya berselawatlah kepada Rasul yang banyak. Selawat pada Muhammad wa ali Muhammad. Nanti akan datang ayahmu. Dia pulang, habis sholat dia baca selawat. Dia tidur, mimpi melihat ayahnya datang. Ya fulan waladi, hartaku aku letakkan semua di tempat ini. Ambillah harta itu, dan kamu kalau sudah pergilah kepada cucu Rasulullah, sampaikan bahwa aku telah datang dan menunjukkan tempat hartaku. Keesokan hari dia telah mimpi, dia bangun, dia persis pergi ke tempat yang dalam mimpi dia lihat, di situ ayahnya menyimpan semua hartanya. Setelah dia lihat, dia pergi kepada Imam Jawab. Ya Imam, Imam Jawab sudah senyum. Ya Imam, ayahku, aku melihat ayahku dan dia menyampaikan salam untukmu karena dia telah menyampaikan di mana diletakkan hartanya. Katanya Imam, untung kamu telah dipilih. Itu jawaban Imam. Artinya kebesaran as-salah ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak ada yang lebih agung. Karena kita ini yang menyebabkan kita ini bisa terputus dalam hal-hal pendekatan diri pada Allah karena ada kegelapan. Jadi hidup kita kemudian seperti orang hidup dalam kegelapan, gak bisa lancar semuanya, pasti terkatung-katung. Yang mencingkirkan kegelapan itu adalah as-salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kapan Allah berselawat pada kita dan para malaikat berselawat kepada kita sehingga kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya? Kalau kita pertama berselawat kepada Muhammad wa ali Muhammad. Begitu kita berselawat pada Rasulullah, Allah menjawab selawat itu. Dalam riwayat 110, riwayat yang lain 1.000 kali Allah jawab. Saya akhiri dengan satu cerita yang sering saya bawa. Antum sudah sering mendengarkan ini di beberapa ceramah yang saya sampaikan atau di CD-CD. Tapi karena hari ini kita ingin merayakan kelahiran beliau, kita ingin menggugah hati kita supaya lebih banyak berselawat kepada beliau, lebih banyak berselawat. Karena memang biasanya kalau kita sedang pertama mendengar, membaca, rajin, beberapa lagi luntur lagi. Karena itu kita perlu saling mengingatkan untuk hal semacam ini. Dan indah saat kita duduk bersama, kita mulai dengan salawat, semua dengan salawat untuk mengingatkan kita. Dalam satu riwayat disebutkan, Allah berfirman kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, tawaflah di arsku dan angkatlah arsku. Tufu bi arsy warfa'u arsy. Para malaikat tawaf kemudian ingin mengangkat arsy dan malaikat nggak mampu. Mengangkat nggak mampu. Malaikat yang nggak pernah berhentikan tasbih. Malaikat itu kalau Allah mensifati yusabbihuna al-laila wan nahar, terus bertasbih pada Allah. Wahai para malaikatku, tawaflah dan angkatlah arsku. Mereka tawaf, mereka kemudian ingin mengangkat arsy-nya, tapi mereka nggak mampu. Mereka melapor pada Allah, ya Allah, kamu maha mengetahui. Kami telah arsy, kami telah tawaf, bertasbih, tapi kamu nggak mampu, kami nggak mampu mengangkat arsy ini. Allah berfirman, ya malaikati, tufu bi arsy, wasabbihuni. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya malaikati, tufu bi arsy, wasabbihuni, wasallu ala nur habibi Muhammad, warfa'u arsy. Para malaikatku, bertasbihlah kepadaku, mengucapkan tahmidlah dan berselawatlah kepada cahaya kekasihku Muhammad. Kemudian angkat arsku. Mereka kemudian mengucapkan tasbih, tawaf, tasbih, berselawat kepada Rasul. Kemudian mereka mengangkat ars, mampu. Dengan as-salah pada Rasulullah, salawat. Dengan salawat mereka mampu. Begitu selesai mampu mengangkat, mereka berkata, ya Allah, ya ilahana,
kalau kamu berselawat kepada kekasihmu Muhammad, artinya waktu tasbih, tahmid, tahlil kami berkurang. Pasti kan? Kalau dulunya tahmid semuanya, ketika ditambahi selawat akan berkurang. Tasbihnya, tahmidnya berkurang. Allah menjawab, ya malaikati, idza sallaitum ala habibi Muhammad faqad sabbahtumuni wa hallaltumuni wa kabbartumuni wa hamadtumuni. Wahai para malaikatku, kalau kalian telah berselawat kepada kekasihku Muhammad, maka kalian seperti sudah bertasbih kepadaku, bertahlil kepadaku, bertahmid kepadaku, bertakbir kepadaku Muhammad. Ayolah ikhwah, masih ada puluhan pertanyaan yang bisa kita tanyakan dan Al-Quran menjawab untuk mengenalkan pada kita siapa Sayyidil Wujudi Muhammad. Tapi setidaknya hari ini kita cukup sekian mengkaji siapa nama beliau, siapa bagaimana keluarga beliau dan semuanya dari Al-Quran. Dan kemudian salah satu sifat beliau, Allah sifati beliau adalah cahaya yang terang benderang. Sehingga kita perlu untuk mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan majlis ini. Keberkahan majlis disebut Rasulullah, dan kita bisa menggugah hati kita untuk senang berselawat. Saat kapan saja kita berselawat, yang penting selawat yang diajarkan Rasulullah, bukan salawat batra sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang ada. Kita perbanyak salawat, kita ajak keluarga kita, bahkan kita ajak anak-anak kecil, cucu-cucu kita yang masih kecil, kita ajari semua mereka salawat supaya terbiasa salawat ini, supaya menjadi setiap saat kita berselawat kepada Rasulullah, dan setiap kita berselawat kita dimentaskan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat jadi kita semuanya, dan mohon maaf kalau terlalu lama. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المسك فاح المسك فاح لما حضرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما ذكرنا أبا الزهراء. المسك فاح المسك الله لما حضرنا رسول الله، والنور لاح النور الله لما ذكرنا أبا الزهراء. المسك فاح المسك فاح لما حضرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما ذكرنا أبا الله. أشكي من وجدي وحالي الله، وأقول من النبي غالي. أشكي من وجدي وحالي، وأقول من النبي غالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام لرسول الله. المسك فاحل بارك الله بك لما حضرنا رسول الله، والنور لاح النور لا لما ذكرنا أبا